Majitol. Haleluya. Ora masakala basakia. Haleluya. Seorang lagi ya, satu orang lagi. Doli. Haleluya. Ora masakara barasakara. Dalam ayat firman Tuhan 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 5 pribadi sebentar tadi, saya mau katakan bahwa kamu akan berhadapan dengan pergumulan perjuangan yang lebih hebat di tahun ini. Tetapi saya mau katakan bahwa itu adalah proses untuk kamu masuk lebih dalam di dalam kebenaran Tuhan. Itu adalah proses untuk kamu mengalami sesuatu yang hebat, yang lebih besar, lebih indah, lebih mewah. Wah, kamu akan masuk di dalam musim di mana kamu adalah pribadi yang elit, yang pintar, yang pakar, yang uh, lebih berwibawa di dalam kerajaan Allah. Perhatikan Doli Majitol, Pastor Labong, Jonapin, bahwa di tahun ini kamu akan lebih dipakai oleh Tuhan. Ada perkataan tadi elit. Wah, itu satu status yang saya katakan itu adalah kategori yang terbaik di dalam kerajaan Allah. Pribadi yang cemerlang dalam semua aspek. Khusus saya mau tekankan Jonapin pagi ini. Jangan pernah meragukan sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam dirimu. Jangan pernah berpikir bahwa engkau sudah berumur, ataupun engkau belum mempunyai apa-apa, ataupun engkau berkata bahwa engkau belum merasakan hadirat Tuhan, ataupun engkau berkata bahwa engkau masih kosong, tidak mempunyai karunia apa-apa. Tahun ini saya mau katakan kepadamu, Jonapin, tahun ini adalah tahun di mana engkau akan seperti air, di mana air itu sedang membuat-buat, mengalir ke dalam laut. Demikian juga engkau akan terus mengalir di dalam karunia yang ada padamu. Karunia di dalam dirimu sudah ada. Hanya itu belum dieksiskan. Dan tahun ini karunia itu akan muncul. Akan muncul satu persatu. Karunia kesembuhan ada padamu, John Apin, di dalam nama Yesus. Haleluya. Ora masakara barabasikiara. Amsal 3:19, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Ayub 38 ayat 4, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada kita semua pada pagi ini, di mana gereja akan mulai mengerti tentang rancangan Tuhan dengan lebih baik di tahun 2024.
saya melihat dan saya ingin katakan bahwa tahun ini gereja bahasa dengan gereja Cina. Saya tidak mau katakan gereja bahasa Inggris. Gereja bahasa dengan gereja Cina tahun ini. Mereka adalah seperti adik dengan abang, seperti dengan kakak, akan saling melengkapi antara satu sama lain. Gereja Cina dengan gereja bahasa. Mereka akan mempunyai hubungan yang lebih baik, sehingga mereka akan mulai mengerti dengan lebih baik tentang rancangan Tuhan. Bahkan seperti seperti apa yang dikatakan dalam Amsal 3:19 bahwa hikmat hikmat Tuhan itu akan bekerja di dalam gereja bahasa dan gereja Cina. Sehingga bila tekanan daripada daripada sebelah sana, kedua-dua gereja ini, bahasa dan Cina, mereka tanpa um, tindakan yang lebih banyak, situasi itu dapat diatasi. Gereja-gereja bahasa dan Cina tahun 2024 akan membangun satu bahtera doa bersama, membina satu bahtera doa bersama. Saya tidak katakan gereja besar, tetapi saya mau katakan gereja bahasa dan gereja Cina akan sama-sama berganding bahu untuk menghadapi situasi itu. Haleluya. Ora masyakara balabashiki yarabaras. Haleluya. Shiyalabakashiki yalabaras. Haleluya. Pastor Peter, saya melihat engkau sedang berada di atas 7 penjuru. Di atas 7 penjuru. 7 penjuru di mana 7 itu bicara tentang angka Tuhan, kesempurnaan. Engkau berada di atas 7 penjuru. Haleluya. Di tahun 2024, pelayananmu akan semakin lebih menyerlah. Engkau akan semakin dipromosi oleh Tuhan. Engkau akan semakin mengalami hikmat yang tidak pernah engkau alami sebelum ini, sebelum tahun-tahun yang lepas. Tahun ini ada hikmat yang lebih dalam, ada hikmat yang lebih tinggi yang engkau akan terima daripada Tuhan. Sehingga Bethel akan berkembang. Gereja Bethel akan berkembang. Dan ada 7 jemaat di gereja Bethel. 7 orang jemaat di gereja Bethel akan mengalami manifestasi kepenuhan roh Allah. Dan mereka akan melakukan gerakan pelayanan. Pelayanan kesembuhan, pelayanan nubuatan, pelayanan doa pelepasan, pelayanan memenangkan jiwa, pelayanan doa syafaat yang kuat, dan pelayanan untuk menafsirkan bahasa roh, pelayanan untuk seperti mata burung elang yang mampu melihat lebih luas, lebih tajam. 7
pribadi akan melengkapi pelayanan Betel yang dipakai oleh Tuhan. Saya tidak tahu siapa 7 pribadi itu, tetapi ada 7 orang pribadi di Betel yang dipakai oleh Tuhan di dalam karunia-karunia dan pelayanan-pelayanan, sehingga uh, seperti yang saya sebutkan tadi, sehingga Betel akan berkembang kiri, kanan, depan, belakang. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Pastor Barnabas Samuel. Ya, Pastor Barnabas Samuel. Saya masih mengingat pesan Tuhan beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu, ketika saya bernubuat untuk kamu. Di mana di dalam pelayananmu, engkau akan menemukan orang-orang yang seperti kamu, apa yang engkau alami, hidupmu, masa lalumu, bagaimana Tuhan mengubah engkau, bagaimana Tuhan memproses hidupmu, engkau akan menemukan orang seperti itu. Dan mereka akan bergabung dengan engkau, membina satu fellowship persekutuan di tempat di mana engkau berada, dan uh, orang sebagai contoh, engkau berada di Selangor, engkau menemukan orang di Perak. Orang di Perak itu akan membangun pelayanan dan menjadi link dengan engkau. Mereka akan menjadi rakan sepelayanan. Engkau di Selangor dan orang itu di Perak, kamu akan bergerak bersama-sama untuk melebarkan kerajaan Allah. Kemudian engkau juga akan menemukan orang di satu negeri yang lain, daerah yang lain. Dan itu adalah gerakan-gerakan pelayanan yang engkau akan lakukan di tahun 2024. Pelayananmu bergerak dan berkembang di tahun 2024 ini. Harap Pastor Barnabas boleh paham bahasa ya. Boleh paham. Si Sally, boleh itu explain? Saya sudah bagi dia WhatsApp, nanti dia boleh dengar. Oh, oke. Ya, haleluya. Terima kasih, Profesor. Terima kasih, thank you. Ya, oke. Terima kasih. Haleluya. Saya melihat Selvia Buanjau. Haleluya. Saya tahu kamu orang Sarawak. Orang Sarawak. Ya. Haleluya. Kenapa saya merasa dan melihat perkataan keras? Keras. Keras. Haleluya. Selvia, engkau akan harus lebih keras daripada masalah yang kau hadapi. Sekeras apapun masalahmu, engkau harus lebih keras daripada masalahmu.
sekeras apapun orang lain memperlakukan engkau, saya tidak tahu siapa itu orang lain yang memperlakukan engkau sedemikian rupa, engkau harus mempunyai iman yang lebih keras, kasih yang lebih keras, ya, iman dan kasih yang lebih keras daripada apa yang dilakukan oleh orang itu. Sekeras apapun situasi yang engkau hadapi, ekonomi yang uh, tidak stabil, engkau sedang masuk di musim yang baru, di mana permulaan di bulan Januari ini engkau mengalami keberhasilan dan keberhasilan, kejayaan dan kejayaan di dalam apa yang sedang engkau hadapi. Engkau adalah salah satu daripada pribadi yang akan terus diberkati oleh Tuhan di tempat di mana engkau berada. Dan berkat yang engkau akan alami daripada Tuhan bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi kesehatan. Penyakit yang engkau alami akan disembuhkan oleh Tuhan secara mujizat. Engkau akan disembuhkan secara mujizat. Saya tidak tahu kalau engkau sedang mengalami penyakit apa, tetapi saya mau katakan bahwa engkau akan disembuhkan oleh Tuhan dengan mujizat, kesembuhan ilahi, tanpa dirawat oleh hospital, tanpa dirawat oleh obat-obatan apapun. Engkau akan mengalami kesembuhan secara ilahi. Dan itu akan engkau kongsikan kepada tetangga-tetanggamu, orang-orang di sekelilingmu, sehingga mereka akan diberkati. Mereka akan diberkati dan mereka akan bahkan saya mau katakan orang sebelah, orang M akan diberkati dan mereka akan menerima Tuhan melalui engkau. Mereka akan menerima Yesus melalui engkau. Ada beberapa orang M akan engkau menangkan untuk kerajaan Allah. Bersiap sedia, karena tahun ini adalah tahun di mana engkau akan masuk di dalam proses itu keras, tetapi engkau akan masuk di sebalik selepas itu ke satu berkat yang luar biasa. Saya mau katakan supaya engkau tetap keras di dalam iman, tetap keras di dalam kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Grace Suzanta, saya pernah bertemu dengan dia pertama kali di Kundasang Ranau, kalau saya tidak silap. Ya, Kak? Ya. Saya mau katakan sesuatu kepadamu pagi ini. Saya melihat bahwa pengurapan Tuhan itu akan mengalir seperti air terjun ke atasmu. Pengurapan daripada Tuhan, yaitu engkau akan memenangkan keluargamu yang masih belum terima Tuhan. Siapa saja ahli keluargamu yang masih belum terima Tuhan, bermula tahun ini, pada bulan April, keluargamu yang belum terima Tuhan, mereka akan mulai terima Tuhan. Mereka akan mulai percaya
bahwa Tuhanmu itu adalah Tuhan yang benar. Bahwa Tuhan yang engkau sembah adalah Tuhan yang benar. Dan keluargamu akan mulai meninggalkan berhala-berhala mereka. Mereka akan mulai meninggalkan hidup yang lama. Dan mereka akan masuk dalam hidup yang baru. Grace Suzantan, urapan khusus ini untukmu memenangkan ahli keluargamu yang masih belum terima Tuhan. Bermula pada bulan April. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ora masekala basikya labar. Haleluya. Rohana Bang Jaya. Haleluya. Tetap bertahan di mana posisimu sekarang ini. Dan saya melihat bahwa engkau adalah seorang hamba Tuhan. Saya tidak kenal Rohana Bang Jaya, tetapi saya melihat bahwa engkau adalah seorang hamba Tuhan. Dan tetap bertahan dalam posisimu sebagai seorang hamba Tuhan. Apa saja kritikan, apa saja fitnahan, penolakan orang-orang di sekelilingmu, tetap bertahan, teruskan pelayananmu. Karena saya melihat bahwa engkau akan dipakai oleh Tuhan lebih baik daripada tahun yang lepas. Di tahun 2024 ini, engkau akan terus dipakai oleh Tuhan. Dan karunia-karuniamu akan meningkat. Karunia-karuniamu akan berkembang. Sehingga engkau akan mampu mengajar jemaat-jemaatmu. Engkau akan mampu mengajar orang-orang di sekelilingmu menurut keperluan mereka. Sesuai dengan keperluan mereka. Haleluya. Di dalam nama Yesus, Rohanam Bang Jaya diberkati. Oh haleluya, diberkati dengan karunia-karunia yang bertambah-tambah di dalam pelayananmu. Haleluya. Margaret Grestan. Paham bahasa juga? Paham bahasa ya? Haleluya. Haleluya. Tuhan senang dengan engkau. Tuhan senang dengan engkau. Dia seperti setiap dari waktu ke waktu saya melihat bahwa sepertinya Tuhan itu sedang oke begini. Seperti Bapak sedang bermain-main dengan anak kecil. Ya, seperti Bapak sedang bermain-main dengan anak kecil, dia Bapak itu sedang melakukan sesuatu gerakan, mimik muka, supaya anak itu gembira, supaya anak itu ketawa, senyum. Nah, demikian juga Tuhan sedang menghiburkan engkau. Tuhan mau menghiburkan engkau. Dari waktu ke waktu, ya, Tuhan mau bermesra dengan engkau. Tuhan mau bermain-main dengan engkau. Tuhan mau melawat engkau seperti Adam dan Hawa dilawat oleh Tuhan sebelum mereka jatuh dalam dosa di Taman Eden. Tuhan selalu berjalan bersama dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Saya melihat bahwa keinginan Tuhan itu untukmu adalah seperti itu. Dia ingin selalu melawat dengan engkau. Dia ingin supaya
Tuhan selalu bermesra dengan engkau seperti bapa dengan anak yang seringkali bermesra bermain-main. Tetapi saya mau katakan, yaitu sisihkan ataupun alihkan hal-hal yang boleh menghalang situasi itu berlaku. Hapuskan hal-hal yang boleh menghalang situasi itu terjadi. Karena apabila keinginan Tuhan itu dalam dirimu terlaksana setelah engkau menyisihkan, meninggalkan, menghapuskan halangan itu, wah, engkau akan memperlihatkan mukamu seperti Musa. Seperti Musa ketika Musa turun dari Gunung Sinai, menerima 10 hukum di atas loh batu. Demikian juga wajahmu akan bersinar dengan kemuliaan Tuhan. Dan saya mau katakan, engkau akan menyampaikan penghiburan, kata-kata penghiburan kepada rekan-rekanmu, kepada keluargamu, kata-kata dorongan, kata-kata motivasi akan muncul dari perkataanmu. Engkau akan dipakai di dalam dari segi ini, yaitu mendorong, menghibur, dan menguatkan rekan-rekanmu dan ahli keluargamu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Thank you, Pastor. Ya, sama-sama. Haleluya. Yang terakhir saya mau katakan, tahun 2024, kebangunan rohani terjadi 7x7 di Malaysia. Kebangunan rohani akan berlaku 7x7 di Malaysia. Tapi itu dimulai dengan proses. Di mana sebentar tadi saya mau katakan bahwa gereja akan menghadapi tekanan. Dan itu adalah proses. Sebelum kebangunan rohani 7x7 itu berlaku di Malaysia. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Baik. Terima kasih. Masa di tempat ini saya kembalikan kepada Pastor Sarah. Okay. Sorry. Ya, Shalom. Terima kasih Prophet Miran atas nubuatan yang sudah dilepaskan bagi anak-anak Tuhan, begitu juga hamba Tuhan yang telah menerima nubuatan. Dan terima kasih Pastor Sarah, dia keluar sudah, so saya akan ambil alih. Dan seterusnya untuk kepada sesiapa yang untuk meresponi kepada firman Tuhan yang baru dikongsikan, kalau ada apa-apa nubuatan yang mau Prophet Miran mau sharekan juga, boleh teruskan, kerana ini adalah sesi untuk nubuatan ataupun ada hamba-hamba Tuhan yang lain. Ya, diteruskan saja Prophet Miran. Prophet Miran dapat dengar? Syarah mana? Iya, Okay. mungkin ada daripada yang lain, hamba Tuhan yang lain. Alright, di sini kejap Apostle Peter,
Pastor Putra, boleh. Thank you. Oke, ya. Shalom. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah diberkati dengan firman Tuhan dan nubuatan-nubuatan. Nah, itu adalah rahasia yang dulunya menjadi rahasia di dalam hati Tuhan, tapi sekarang sudah dinyatakan kepada kita melalui nabinya. Jadi 2 Tawarik 20 ayat 20 harus kita percaya apa yang dikatakan oleh Nabi supaya kita berhasil. Oke. Dan satu perkataan yang dikatakan, dikongsikan tadi adalah satu, yaitu perjuangan, berjuang. Dan apa yang disampaikan ada kaitan dengan perjuangan kita. Ya, saya ingin tambahkan di sini, ya, bahwa perjuangan itu harus wajib bagi setiap orang Kristen, orang percaya. Seperti Paulus, dia mencapai ke garis terakhir mengikut 2 Timotius bab 4 ayat 7 dan 8. Dia sampai ke garis terakhir, dia memelihara imannya sehingga dia mencapai ke garis terakhir dan akhirnya mendapat mahkota kebenaran. Kita juga adalah dipanggil begitu. Karena kita sebagai orang-orang Kristen dalam proses mengikut Efesus 2:10, kita adalah buatan Allah. We are the workmanship of God in Christ. Kita adalah buatan Allah dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah disediakan. Maksudnya pekerjaan itu sudah pun disediakan, cuma kita ini di dalam proses untuk melakukannya supaya kita dapat melakukan dengan cemerlang. Karena Tuhan itu mau yang terbaik daripada kita. Dan di proses itu bukan senang. Ya, Lukas 9 ayat 23. Kalau kita mau mengikuti Yesus, kita harus menyangkal diri kita dan mengangkat salib sendiri. Oke. Nah, bagaimana kita mencapai ke garis terakhir? Kita mesti mengikut teladan orang yang sudah mencapai. Kita mencari teladan daripada orang di dalam Alkitab, siapa yang mencapai ke garis terakhir, yaitu Paulus sendiri. Nah, kita mesti belajar juga bagaimana Paulus mencapai ke garis terakhir. Ada 3 prinsip yang dia gunakan untuk mencapai ke garis terakhir. Kalau kita baca di Filipi 3:10, ada 3 perkara yang digunakan atau diamalkan oleh Paulus sehingga dia mencapai ke garis terakhir. Pertama, dia kata, aku hendak mengenal Yesus. Mengenal Yesus pertama. Yang kedua adalah mengenal tentang kuasa kebangkitan. Dan yang ketiga, persekutuan di dalam penderitaannya Yesus. 3. Saya ulangi. Karena ini penting bagi kita semua untuk mencapai dan dipakai Tuhan dengan luar biasa dan kita dapat menggenapi panggilan Tuhan itu. Yaitu pertama, hendaklah mengenal Yesus. Yang kedua, mengenal tentang kebangkitan, kuasa kebangkitan. I repeat, kuasa kebangkitan. Dan yang ketiga, persekutuan dengan penderitaan Yesus. Ini penting. Dan banyak Kristen tidak mampu. Kenapa? Karena ini adalah satu perjuangan. Dan perjuangan ini yang bukan yang main-main. Sakit. Kita harus meninggalkan sesuatu yang kita selesai dulu. Nah, ada satu perubahan daripada aku kepada Yesus. Ya, Yohanes 3:30. Harus Yesus bertambah hari demi hari dan kita akan berkurangan. Maksudnya, there is a transfer daripada aku kepada Yesus. Nah, bagaimana kita menghapuskan aku menjadi Yesus? Tambah pi di dalam aku, yaitu paku. Ya, paku itu berbicara tentang salib. Dan salib itu berbicara tentang mematikan kedagingan.
menghancurkan keinginan daging, mematikan hawa nafsu. Karena itulah yang menghalang kita untuk mencapai menjadi pelayan Tuhan yang hebat, yang berhasil. Jadi mari kita seperti Yesus bilang, hendak mengenal kuasa kebangkitan itu. Kuasa kebangkitan penting. Daripada mati harus bangkit. Nah, bagaimana kita mematikan kedagingan? Kita semua di sini sudah dibaptis dengan air. Tapi banyak orang Kristen tidak mengerti maksudnya pembaptisan air. Dia pikir dia dibaptis dalam gereja, didaftar dalam gereja, dan dia tetap selamat. Tidak. Roma 6 ayat 4 mengatakan, kita sudah dibangkitkan, kita dibaptis di dalam kematian Yesus. Kita dibaptis di dalam kematian Yesus dan bangkit di dalam kebangkitannya. Jadi bila kita diselamatkan dalam pembaptisan air, kita sebenarnya menggambarkan kita dikuburkan, hidup lama dikuburkan, dan kita bangkit ikut Roma 6 ayat 5. Kita dibangkit dalam kebangkitan Yesus. Kita memulakan hidup yang baru. Dan ini ditunjukkan oleh Yesus dalam dirinya sendiri. Oke, di Lukas 4. Dia kata, Yesus dibaptis di dengan sungai Yordan untuk memenuhi kebenaran. Selepas dia dimandikan atau dibaptis, dia pergi ke padang gurun, dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus dipimpin Roh Kudus. Kenapa? Roma 8 ayat 14. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Yesus sudah tunjukkan itu. Kenapa kita harus dipimpin Roh Kudus? Karena kita di dalam dunia ini, kita akan menghadapi serangan-serangan daripada musuh. Dan Yesus tunjukkan itu di dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 11, di mana dia pergi ke padang gurun dan menghadap iblis setelah dia dibaptis dan sekarang dipimpin oleh Roh Kudus. Begitu juga kita harus mematikan hidup lama, kita kuburkan hidup lama dan harus kita bangkit dan dipimpin Roh Kudus setiap hari supaya kita dapat menghadapi setiap cabaran daripada iblis. Nah, bagaimana Yesus dapat mengalahkan iblis? Biarpun dia digoda. Iblis yang sama di Taman Eden adalah iblis yang sama yang menghadap Adam yang kedua. Adam pertama jatuh menghadap setan yang sama. Tapi apabila Yesus yang sudah matikan hidup lama, dibaptis, memenuhi kebenaran dan dipimpin oleh Roh Kudus menghadap iblis, dia dapat menang. Dia berikan kita satu petunjuk, satu prinsip untuk menghadapi iblis, yaitu dia gunakan apa? Kalau kita baca di Lukas bab 4, ya, ayat 1, bab 1 ayat 3, 6 dan 9, di mana dia digoda, dia dicubai. Dan setiap kali dia dicubai, dia gunakan firman Tuhan, yaitu ada tertulis. Selain daripada dipimpin oleh Roh Kudus, dia gunakan firman Tuhan. Jadi di sini Tuhan berikan kita satu petunjuk atau prinsip untuk menghadapi segala cobaan iblis dan tetap menang dia. Nah, kita di dalam perjuangan, inilah perjuangan. Karena apabila kita melihat Yesus dia di padang gurun, itu semua dalam kedagingan. Iblis menyerang di dalam kedagingan. Yesus masa itu dalam puasa. Keperluan dia makan, lapar. Jadi iblis nampak itu kelemahan. Dan dia menyerang Yesus di dalam kelemahan Yesus. Begitu juga iblis. Dia akan mencari kelemahan kita. Dan dia akan menyerang kita di dalam kelemahan. Tapi ketahuilah, bahwa Yesus sudah mengatasi dunia. Dia sudah mengatasi dunia, sekarang dia tunjukkan kepada kita bagaimana menghadapi cabaran di dalam perjuangan kita. Nah,
Saya balik kepada Efesus Filipi 3 ayat 10. Yaitu Paulus menghendaki mengenal Yesus. Bagaimana kita mengenal Yesus? Kita perlu roh hikmat dan wahyu. Filipi ayat 1, bab 1 ayat 17. Paulus sendiri berdoa untuk jemaat di Efesus supaya mereka mengenal Yesus. Itu dia berdoa supaya diberi roh hikmat dan wahyu. Ya, Efesus 1:17. Supaya mereka mengenal Allah yang benar. Jadi harus kita mengenal Allah yang benar. Dan itu hanya terjadi apabila kita ada roh hikmat dan wahyu. Amen. Dan apabila kita mengenal Yesus, itu adalah membuktikan atau memastikan kita sudah ada hidup kekal. Karena Yohanes 17:3 mengatakan, ini adalah hidup yang kekal, yaitu kita mengenal Allah, Yesus Kristus. Jadi itu penting. Pengenalan Allah itu pertama, kita memastikan kita ada hidup kekal. Yang kedua, di Daniel 11 ayat 32b, karena kita mengenal Allah kita, maka kita dapat bertindak, kita dapat melakukan perkara yang ajaib. Those who know their God will do great exploits. Jadi pengenalan Allah itu penting. Dan juga pengenalan Allah juga memperlihatkan Yesus di dalam hidup kita. Yaitu di Yohanes 3:30, Yesus terus bertambah dan bertambah dan bertambah. Sehingga kita tiada lagi yang hanya kelihatan adalah Yesus. Yang kedua adalah mengenal tentang kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan itu adalah memulihkan sesuatu yang sudah mati. Ada kuasa yang membangkitkan kita, dan kuasa itu membangkitkan kita di suatu posisi. Kalau kita baca di Efesus 1. Oke, bab 1 ayat 19 sampai 21. Dia kata betapa hebatnya kuasa yang dikerjakan yang membangkitkan Yesus, itu kuasa kebangkitan. Yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanan Allah Bapa, lebih jauh tinggi daripada segala pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, kekuasaan dan kerajaan, dan juga nama-nama disebut di zaman sekarang, juga di zaman akan datang. Dan Yesus adalah kepala atas segala sesuatu yang diberikan kepada jemaat, yaitu tubuh Kristus, yaitu merupakan kepenuhan Allah. Saudaraku, kuasa kebangkitan itu membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, karena itu kita juga dibangkitkan bersama Yesus. Ya, di Roma 6 ayat 5. Seperti mana Yesus dibangkitkan, kita juga dibangkitkan. Oke, so karena kita dibangkitkan dengan kuasa kebangkitan itu, kita sekarang di alam roh duduk bersama Yesus, di dalam Yesus, di sebelah kanan Allah Bapa, mengikut Efesus 2 ayat 6. Jadi kita di dalam posisi yang penuh dengan kuasa otoritas. Itulah sebab kita boleh berjuang dengan kemenangan. Kemenangan itu pasti bagi kita di dalam perjuangan kita. Nah, bila kita mendengar nubuatan-nubuatan tadi, bahwa di dunia ini, tahun ini di Malaysia, gereja akan diancam, gereja akan diserang. Tapi apakah respon kita kepada serangan-serangan ini? Dengar baik-baik. Kita adalah gereja Tuhan. Kita ambil contohnya Raja Jehoshafat. Kalau kita rujuk kepada 2 Tawarik bab 20, dari ayat 1, dia kata, apabila mereka menerima laporan bahwa Bani Amon, Bani Moab, dan juga pasukan daripada Miunim, satu laskar yang besar, menyerang Raja Jehoshafat. Mereka sudah berkumpul di lembah En-Gedi. Apakah respon Raja Yehoshafat? Kita harus belajar daripada dia. Dan firman mengatakan, dia merasa takut, tetapi setelah takut, dia mencari wajah Tuhan. Dia berdoa dan berpuasa. Dan dia terus berdoa dan berdoa, membawa seluruh rakyat untuk berdoa dan berpuasa. Dan akhirnya Tuhan menjawab melalui nabinya,
Yahazil di 2 Tawarik bab 20 ayat 14. Yahazil kata, camkanlah, jangan takut, Tuhan sudah menyerahkan musuhmu kepada engkau, dia kata. Jadi harus kita respon kepada nubuatan-nubuatan berkaitan dengan apa akan terjadi kepada gereja. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan kebenaran. Dan kita ikut cara Tuhan untuk mengadakan. Karena kita semua adalah umat lebih daripada pemenang. Bukan umat yang kalah. Karena Yesus kata, jangan khawatir, aku sudah mengalahkan dunia, kata Tuhan Yesus. Jadi kalau kita tinggal di dalam Yesus, kita pasti juga menjadi pemenang. Dan kita dapat mengatasi dunia. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, there is no temptation is common to man. And even if you are tempted, God will give us a way out. Because God will not allow us to be tempted beyond what we can endure. Tuhan berikan kita satu jalan keluar daripada keadaan-keadaan yang menekan, yang menghantam kita, tapi kita pasti menang. Kenapa? Tuhan memberikan kita jalan keluar. Amen. Kita di dalam perjuangan sekarang, tapi di dalam perjuangan pun kita tahu posisi kita. Karena musuh itu ada di bawah kaki kita. Musuh itu ada di bawah kekuasaan kita. Kenapa? Karena kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Inilah strategi yang Tuhan tunjukkan kepada kita tahun ini supaya kita dapat menang atas apapun cabaran, apapun serangan daripada musuh. Biarpun daripada MK, daripada kerajaan K, gereja harus bangkit. Karena firman mengatakan di Matius 16 ayat 18, Yesus kata, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Dan di ayat 19, ketahuilah bahwa aku sudah memberikan kamu kunci-kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Amin. Dari kita sebenarnya umat yang lebih daripada pemenang. Apapun berita-berita yang negatif yang kita terima, kita ambil itu dengan keyakinan. Kita berdiri dan kita istiharkan bahwa kita di suatu posisi yang atas kemenangan. Kita more than conqueror. Kita adalah kepenuhan Allah. Efesus 1:23 mengatakan, kita gereja Tuhan di mana Yesus menjadi kepala, kita adalah kepenuhan Allah. Tuhan ada menyertai kita. Keluaran 14:14, Allah yang berperang bagi pihak kita. Kalau Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Amin. Jadi akhirnya, ini pesan saya, ya, Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, jadilah kuat di dalam kekuatan kuasa Allah dan kenakanlah segala perlengkapan Allah agar kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena kita bukan melawan darah dan daging, tapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Ambillah perlengkapan itu dan lawan musuh kita, maka kita pasti menang. Karena gereja harus bangkit di zaman sekarang ini, khususnya di dalam tahun ini. Pasti kita dapat menghadapi apapun cabaran. Amin. Jadi jangan khawatir, karena Yesus di pihak kita. Dia di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Amin. Amin. Tuhan. Saya kembali kepada Sister Wani. Ya, terima kasih Apostle Peter untuk meresponi kepada firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dan seterusnya kita akan masuk dalam Eda Hezekia ada di sini. Eda Hezekia boleh untuk mendoakan untuk perkara ini, yang sebab masa ini adalah untuk kita menabur, dan saya percaya GAPM adalah satu komunitas atau platform yang sangat subur untuk kita menabur. Dengan ini juga saya ambil kesempatan untuk mengucap terima kasih kepada yang sentiasa setia join dan juga terus menabur dalam platform GAPM yang untuk mengembangkan kerajaan surga di muka bumi ini. Amin. Diserahkan kepada Eda Hezekia
Okey, ataupun Reverend Kenny. Reverend Kenny ada di sini. Boleh bawa kita dalam perkara ini. Terima kasih. Ya, mari kita Thank menabur you. dengan iman. Boleh dengar ya suara saya? Oke. Mari kita Boleh. berdoa. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur karena Engkau pakai GAPM dan semua yang sempat ikut bersama mendengar firman-Mu, pesan-pesan nubuatan, dan kami diteguhkan oleh firman-Mu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Engkau beri kami kekuatan, kuasa, bahkan juga firman-Mu dan prinsip-prinsip yang ada, dan kami mau melakukannya. Bahkan kami mau jadi orang yang suka memberi, murah hati, seperti Tuhan yang murah hati. Saat ini kami mau memberi, kami mau investasi dengan iman, dana-dana untuk GAPM meluaskan kerjaan Allah di muka bumi ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan terus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Okey. Terima kasih Reverend Kenny. Seterusnya untuk kita beri masa sesiapa yang mau mempersediakan pejaman kudus, kita masuk dalam sesi pejaman kudus dan tempat dan waktu. Reverend Kenny juga boleh bawakan perkara ini sebab saya melihat tadi Apostle Cipa dia tidak tahu dia free ke tidak. Dia keluar. Thank Miran you. juga keluar ya. Miran juga saya lihat. Ya. Dia minta izin Ya. keluar tadi. Mari siapkan hati untuk ambil perjamuan kudus, ambil roti yang sudah disediakan, dan cawan. Kita mau mengambil roti dan cawan, di mana Matius 26 Yesus berkata, inilah darahku, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi banyak orang, dan inilah cawan yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Paulus meneruskan itu dalam Korintus, 1 Korintus 11. Dia bilang, setiap kali kamu ambil mengingati Tuhan, Yesus yang pernah mati untuk kita di kayu salib, yang telah bangkit, dan kita ingat juga kita adalah kesatuan, kita adalah tubuh Kristus, bahkan juga kita tahu kita lakukan ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Yohanes pasal yang ke-6, Yesus berkata, ini tubuhku, benar-benar makanan, inilah darahku, benar-benar minuman. Setiap orang yang makan dan minum, mereka dapat bahagian di dalam kerjaan Allah. Bahkan Yesus akan membangkitkan orang yang percaya, yang ambil roti dan cawan dengan iman, karena kita tahu bahwa waktu kita ambil dan makan, tubuh Kristus, DNA Kristus mengalir dalam kita, mengalir dalam roh, jiwa, dan tubuh kita, sehingga kita jadi satu dengan Kristus. Mari kalau sudah siap, kita akan ambil roti bersama-sama. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, dia katakan, inilah tubuhku. Inilah tubuhku yang diserahkan kepada banyak orang, dan setiap kali kamu ambil, ingat akan aku, ingat akan penderitaan Yesus, ingat akan pengorbanannya di kayu salib. Mari kita ambil dengan iman, kita terima roti ini. Setelah itu dia juga ambil cawan, dia katakan inilah darah perjanjian yang dimeteraikan. Setiap kali kita ambil, kita minum, kita ingat akan Tuhan Yesus, di mana kita bersatu, tubuhnya mengalir dalam kita dengan iman, secara rohani kita bersatu dalam keluarga Kristus, dan juga Yesus adalah kepala. Mari kita ambil, kita minum bersama-sama. Mari kita respon, kita bersyukur buat tubuh dan darah Yesus. Bapak, kami ada sekitar 60 orang saat ini mengambil tubuh dan darah-Mu dengan iman. Kami tahu secara iman, secara rohani itu mengalir darah Yesus atas tubuh kami, atas saraf-saraf kami. Dan seluruh dari kepala sampai ujung kaki, tubuh Kristus, kami bersatu dalam Kristus. Berarti tubuh ini adalah bait Allah tempat Roh Kudus tinggal. Kalau itu ada sakit penyakit, pergi. Dalam nama Yesus, saya perintah semua sakit penyakit, tekanan-tekanan, depresi, maupun mental problem apapun yang membuat kami tidak selesa, buat kami tidak dapat fokus kepada Kristus, yang buat kami tidak dapat berdiri berdasarkan firman Allah dan dipimpin Roh Kudus, kami tolak semua
pekerjaan iblis. Kami patahkan dalam nama Yesus. Kami tidak izinkan, karena di dalam tubuh kami ada tubuh dan darah Yesus. Karena kami adalah anggota tubuh Kristus. Kami telah disembuhkan, dipulihkan oleh belu-belu Yesus. Kami terima dengan iman di dalam nama Yesus. Melalui roti dan cawan, melalui perjamuan kudus. Kami yang jauh sudah menjadi dekat. Kami yang luka sakit disembuhkan, dipulihkan, dan hubungan suami istri, keluarga, tubuh Kristus disatukan melalui tubuh dan darah Yesus ini. Terima kasih Bapak, kami terima perjamuan kudus ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih Reverend Kenny membawa kita dalam Holy Communion. Kita sudah di hujung persekutuan ini. Dengan itu saya minta Pastor Jesse boleh membawa kita dalam doa penutup. Terima kasih. Tempat dan waktu dipersilakan. Oke, mari kita berdoa. Haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Syukur untuk Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami sangat-sangat mengucap syukur atau berterima kasih sekali lagi atas persekutuan yang indah pada hari ini. Kami tahu bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Engkau adalah Tuhan kami yang memperhatikan hidup kami. Terima kasih atas segala-gala yang telah dinubuatkan buat keluarga-keluarga di Bethel, juga buat hamba-hamba Tuhan yang lain dalam Zoom ini. Kami berdoa agar kami bukan hanya pendengar Tuhan, tapi pelaku firman-Mu. Itulah yang kami doakan bersama-sama pada saat ini, agar anak-anak-Mu yang mendengar sabda-Mu, mendengar perintah-Mu, yaitu firman-Mu Tuhan, benar-benar menjadi pelaku firman, supaya kami mendapat berkat, dan berkat itu yang berkelimpahan mengalir di dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, dan kami terus berdoa Tuhan yang sudah mengungsikan firman, agar Tuhan memberikan terus-menerus wahyu yang baru dan juga pengurapan yang baru buat mereka. Lindungi keluarga mereka masing-masing, dan juga bagi kami ya Tuhan, lindungi kami. Sekali lagi kami mohon tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus, dan terus para malaikat-Mu Tuhan berkemah di sekeliling kami, mengawasi kami sepanjang hari ini, dan juga Tuhan utus para malaikat-Mu ya Tuhan untuk berperang bagi pihak kami. Terima kasih atas firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, Engkau meteraikan berkat-berkat jawaban doa yang kami sudah terima pada hari ini dengan kuasa darah Yesus, agar si iblis tidak dapat mencuri satupun jawaban yang kami sudah terima. Dan terima kasih Tuhan, biarlah segala hormat, kemuliaan, dan kuasa kami kembalikan kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Amin. Thank you Pastor Jesse. Amin. Doanya. Amin. Oke, terima kasih. Jumpa lagi minggu depan. Oke. Ya, dengan ini kita juga sudah di hujung persekutuan ini. Kita boleh buka mic untuk beritahu terima kasih kepada semua, dan kita jumpa lagi next week. Tuhan Yesus memberkati. Thank you semua. Thank you. Yesus animan, sedap bulan Parapaya animan. Aja jaya. Thank you, Pastor. Kaya, Thank you. Thank you, Pastor. Kami Reverend, Pastor Peter, Pastor Sally, Mani, semua di sini. Terima kasih. Terima kasih Pastor Peter. Aja jaya. Thank you, God bless you. Jayu. Wani, 其实哇，你加油，你很棒。你的中文普通话越讲越棒，感谢神，好。Evans Kenny 很好，莫西感谢主，不要看吧，好了，感谢主，把它把 berkati semua. Terima kasih Pastor Peter, terima kasih Pastor Kenny, semua di sini. Yesus爱你们，我也爱你们。祝福大家新年快乐，新年蒙恩。新年快乐，大家ICGM，terima kasih。祝 Happy New Year，拜拜。新年快乐，新年蒙恩，拜拜。爱你们，我也爱你们。阿门。Yes. Wow. Welcome to ICGM lah. Welcome.
aja ya. Thank you. Sesungguhnya ada orang dan ada ya Tuhan Yesus dan hati kami coba untuk akan menghadapi situasi masyarakat apa sudah mencoba di mana uang itu telah habis dan untuk melakukan baik yang Tuhan sangat beruntung engkau tak sehingga kamu selalu